Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Media Italia terpusat pada cedera yang menimpa AC Milan, terutama yang dialami oleh Yunus Musah. La Gazzetta dello Sport mengulas kembalinya latihan Milan setelah istirahat 1 hari, sementara Musah dengan cedera ototnya yang semakin serius dipastikan absen dalam pertandingan melawan Salernitana. Setelah pesta Natal di internal klub, Musah telah terlihat kesulitan berjalan, membuatnya tidak dapat tampil dalam pertandingan yang akan datang. Masalah ototnya yang awalnya muncul sebelum pertandingan kontra Newcastle United ternyata lebih serius dan memburuk saat laga terakhir di grup Liga Champions. Prognosis menunjukkan Musah akan kembali setelah Natal, namun kembalinya ke lapangan hijau harus ditunda hingga waktu yang tidak pasti. Dalam pertandingan melawan Salernitana akhir pekan ini, kapten tim Davide Calabria sudah bisa kembali bermain setelah menerima skorsing. Pioli juga sudah bisa memainkan Simon Kjaer, di mana dia akan bersaing dengan Giancarlo Simic untuk mendampingi Fikayo Tomori di jantung pertahanan. Dengan absennya Yunus Musah yang mengemuka, pertandingan melawan Salernitana nampaknya akan menjadi tantangan berat bagi Milan. Perjalanan mereka ke Napoli juga terancam oleh situasi ini yang memaksa manajer untuk melakukan penyesuaian taktis guna mengatasi absennya pemain kunci ini dalam susunan skuad Milan. AC Milan dikabarkan telah mengatur strategi dengan matang. Media La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa klub memiliki anggaran yang disiapkan untuk memperkuat tim, terutama pada sektor pertahanan dan serangan, untuk meraih tujuan dalam perebutan tempat di Liga Champions. Manajemen AC Milan telah menyoroti 2 nama besar. Yang pertama, Clement Lenglet untuk memperkuat lini belakang dan Sergio Guirassy sebagai pilihan penyerang. Keduanya diyakini dapat memberikan kontribusi besar dengan anggaran sekitar 30 juta euro yang telah disiapkan untuk pergerakan ini. Guirassy sendiri memiliki klausul rilis sebesar 17 juta euro, menjadikannya opsi yang lebih menarik dibandingkan Jonathan David. Milan nampaknya sudah mengambil keputusan terkait Guirassy dengan upaya percepatan dalam negosiasi. Namun persaingan untuk mendapatkan jasanya juga cukup sengit karena beberapa klub top Eropa juga meminatinya. Di sisi lain ada kekhawatiran terkait keputusan perekrutan bek tengah, terutama terkait dengan Clement Lenglet dari Barcelona. Milan bersedia menanggung sebagian besar gaji Lenglet sekitar 8-10 juta euro. Dengan Barcelona mungkin membantu dalam pembiayaan sisanya. Kemungkinan peminjaman Lenglet dari Barcelona menuju Rossoneri menjadi opsi yang semakin terang. Namun, di tengah kesibukan jendela transfer, AC Milan juga memiliki perhatian terhadap pemain mereka yang ada, yakni Matteo Gabbia, yang saat ini berada dalam status pinjaman di Villarreal, mungkin dipulangkan lebih awal. Selain itu, ada keinginan untuk memiliki pengganti segera untuk Theo Hernandez, di mana nama Juan Miranda adalah target terdepan untuk posisi ini. Milan telah menganggarkan investasi terbiaya rendah untuk merekrut Juan Miranda mengingat kontraknya yang akan habis akhir musim ini. Dengan Piala Afrika yang mendekati, di mana Guirassy akan bermain bersama Guinea, AC Milan juga mengantisipasi kemungkinan kepergian Ismail Bennacer. Kedatangan pemain baru diharapkan dapat memperkuat posisi klub di papan klasmen dan memberi dorongan vital dalam persaingan menuju tempat di kompetisi Eropa. Salah satu jurnalis kenamaan Italia, Daniel Longo, mengungkapkan jika potensi penandatanganan pemain muda AC Milan Matija Popovic di jendela transfer Januari terancam oleh masalah paspor yang mendesak untuk diselesaikan. Matija Popovic yang direncanakan akan tiba dengan status bebas transfer dari Partizan Belgrade karena kontraknya habis pada akhir Desember, menghadapi kendala terkait paspor yang harus segera diselesaikan oleh I Rossoneri. Pemain muda Serbia ini yang akan genap berusia 18 tahun pada 8 Januari mendatang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak di Casa Milan pada tanggal tersebut. Namun, masalah paspor tersebut menjadi hambatan yang harus diatasi dalam beberapa hari ke depan.
Kesepakatan yang telah dicapai dengan Popovic akan membawa kontraknya bersama Milan hingga Juni 2028. Yang artinya jika kesepakatan ini berhasil di musim dingin ini, ia akan menandatangani kontrak selama 4,5 tahun. Popovic yang menunjukkan penampilan cemerlang dalam Euro U17 pada bulan Mei kemarin memperkuat Serbia dengan sumbangan assist yang berarti dalam pertandingan melawan Italia dan Spanyol. Keterampilannya ini membuatnya diminati oleh Milan. Namun, kemajuan kepindahannya menjadi tidak pasti karena masalah dengan dokumen pentingnya. AC Milan mungkin harus mempersiapkan alternatif lain jika kendala paspor ini tidak dapat diatasi dalam waktu yang sangat singkat, memungkinkan Popovic untuk segera bergabung dengan tim. Kembalinya Zlatan Ibrahimovic ke AC Milan disambut dengan pertemuan antara sang legenda dengan pelatih Stefano Pioli dan para pemain klub pada Rabu pagi waktu setempat di Milanello. Kehadiran ini menandai pertemuan perdana Ibrahimovic dengan skuad rossoneri sejak ia diumumkan kembali ke klub. Kedatangan Ibrahimovic sebagai penasihat senior untuk kepemilikan dan manajemen senior Milan telah dikonfirmasi 2 minggu lalu oleh Redbird Capital. Meskipun pertemuan sebelumnya dijadwalkan pada pekan lalu, namun Ibrahimovic harus absen karena mengalami demam. Peran Ibrahimovic di klub ini terfokus pada memperkuat budaya juara Milan serta penekanan pada pengembangan para pemain. Dalam masa jabatan sebelumnya, terutama di bawah asuhan Pioli, Ibrahimovic telah mencetak 37 gol dalam 78 penampilan untuk Milan. Pengalaman serta kontribusinya yang signifikan di lapangan membuat kehadirannya kembali ke klub ini ditunggu-tunggu. Mantan striker tersebut sebelumnya telah 2 kali bergabung dengan Rossoneri. Pertama kali pada tahun 2010 dari Barcelona dan kedua pada Januari 2020 dari LA Galaxy. Dalam total penampilannya bersama Milan, Zlatan berhasil mencetak 93 gol dalam 163 pertandingan. Dengan kehadiran dan pengalamannya, Ibrahimovic diharapkan dapat memberikan kontribusi tak hanya di atas lapangan, tetapi juga di luar lapangan sebagai bagian dari manajemen senior klub. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.